O cara tá ali na certa, eu caio. Pô, ele começa a bater e tal. O cara tá vendo que é golpe legal, mas acho que ele pensa assim: mano, como é que eu vou parar essa luta, velho? Mano, é irregular, tá na regra. Você não vai estar errado se você parar. Thousands of fighters have stepped into the cage. Champions have been crowned. And the legends have fallen. But one man has always stood in the middle. His name is Herb Dean. A former fighter who became the most recognized referee in mixed martial arts when fighters refuse to quit. He's the one who has to decide. The reason I ended up becoming such a big Herb Dean fan is, and some of you were around then and some of you weren't, I probably, I've made a jackass out of myself a few times. I've seen Herb Dean make some of the most critical calls in the sport. I mean, I could go through a list of film where this guy has seen and pulled off stuff that he's not only is he the best referee, he's the best referee ever in mixed martial arts. Millions have praised him, calling him the greatest referee the sport has ever known. But not everyone agrees. Isso tá na regra. Parou. Oh, não, mas você parou. Cara, olha no vídeo. Ninguém ia falar do árbitro, velho. Pô, o cara foi sujeito homem, entendeu? Mas agora ele não foi sujeito homem. Ele não deveria estar ali habitando aquela luta, velho. Na verdade, um cara desse, velho, tinha que ser punido. Halo bro, di dalam sebuah pertarungan MMA, ada satu orang yang tidak datang untuk menang, tetapi juga tidak boleh kalah. Ia tidak mengejar sabuk juara, tidak mendapatkan bonus kemenangan, dan hampir tidak pernah mendapatkan pujian ketika menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun ketika terjadi satu keputusan yang dianggap keliru, seluruh dunia akan mengingat namanya. Orang itu adalah Herb Dean. Selama lebih dari 20 tahun, Herb Dean dipercaya memimpin pertandingan-pertandingan terbesar di UFC. Ia berkali-kali memenangkan penghargaan Referee of the Year dan dianggap sebagai standar emas seorang wasit MMA. Tetapi anehnya, semakin besar reputasinya, semakin banyak pula kritik yang datang. Kontroversi terbaru muncul setelah pertarungan antara Alex Pereira dan Cyril Gane pada UFC Freedom 250. Pereira mengklaim menerima beberapa pukulan ilegal ke belakang kepala dan menilai Herb Dean gagal menghentikan atau memperingatkan lawannya. Ia bahkan mengatakan tidak ingin lagi dipimpin oleh Herb Dean. Because at the end of the day, he took the jab, he took those shots. His job is to stop the fight, to take a point, right? And then because he's in the White House, it doesn't matter. The fans gonna see that he's correct to stop that thing because he's wrong, right? Di sisi lain, Herb Dean menjelaskan bahwa berdasarkan posisinya di dalam oktagon dan interpretasi aturan yang berlaku, pukulan tersebut tidak memenuhi kriteria pelanggaran. Perdebatan itu kembali memunculkan pertanyaan lama. Apakah Herb Dean masih layak disebut wasit terbaik di dunia? Atau selama ini reputasinya lebih besar daripada kualitas keputusannya? The White House card was amazing. I can't imagine a way it could have been better. I could tell by some of the comments online that I owe you guys an explanation about the rules and how I refereed the fight. First of all respect to both fighters. I'm talking about Gane and Pereira. Amazing fight. Okay, so let's get into it with this rule. Okay, the rule we're talking about is the back of the head, and that's confusing because it's different than boxing. And the way we enforce this rule is we focus on the nape of the neck, and that's really what the rule should be called. The nape of the neck or occipital junction also covers the spine, and it covers a line right here with 1 inch variance to either side, so right here. So this is what we go over in a rules meeting. I will let them know that this area is a foul, off limits, that this area is a fair blow. Here is a fair blow. Turn to the side so we can see it here. Here is a fair blow, here is a foul. Untuk menjawabnya, kita harus melihat perjalanan karirnya sekaligus memahami betapa mustahilnya pekerjaan seorang referee MMA.
Sebelum menjadi referee, Herb Dean adalah seorang petarung MMA yang memiliki latar belakang dalam berbagai seni bela diri. Meskipun karir bertarungnya tidak terlalu menonjol, pengalaman tersebut memberinya pemahaman yang sangat berharga. Ia tahu bagaimana rasanya menerima pukulan, bagaimana seorang petarung berpikir ketika berada dalam tekanan, dan kapan seorang masih mampu bertahan meskipun terlihat hampir kalah. Ketika beralih menjadi wasit pada awal tahun 2000-an, kualitas itu membuatnya cepat dipercaya. Ia tidak hanya memahami striking tetapi juga grappling dan submission. Dalam olahraga yang berkembang sangat cepat, kemampuan membaca situasi seperti ini menjadi keunggulan besar. Seiring waktu, Herb Dean menjadi pilihan utama untuk pertandingan-pertandingan terbesar UFC, pertarungan perebutan gelar, laga superstar, hingga duel yang menentukan sejarah hampir seluruhnya dipimpin oleh dirinya. Ia beberapa kali dinobatkan sebagai Referee of the Year, sebuah penghargaan yang menunjukkan betapa besarnya rasa hormat dari komunitas MMA terhadap pekerjaannya. Namun semakin sering ia memimpin pertandingan besar, semakin besar pula kemungkinan setiap keputusannya menjadi bahan perdebatan. Sebelum memutuskan apakah Herb Dean adalah wasit terbaik atau justru terlalu sering membuat kesalahan, ada satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Sebagian besar penggemar MMA sebenarnya tidak pernah benar-benar mengetahui apa tugas seorang referee. Banyak yang menganggap pekerjaan wasit hanya berdiri di tengah oktagon, menghitung pukulan, lalu menghentikan pertandingan ketika salah satu petarung terlihat babak belur. Kenyataannya jauh lebih rumit. Dalam MMA, seorang referee bukan bertugas menentukan siapa yang menang atau siapa yang lebih kuat. Tugas utamanya adalah melindungi keselamatan kedua petarung tanpa menghilangkan kesempatan mereka untuk menang secara sah. Masalahnya, tidak ada aturan yang secara pasti mengatakan apakah sebuah pertarungan harus dihentikan. Di dalam aturan Unified Rules of MMA, seorang wasit diperintahkan menghentikan pertandingan ketika seorang petarung tidak lagi mampu mempertahankan diri secara cerdas atau intelligent defend himself. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi justru menjadi bagian yang paling sulit diterapkan di dalam arena. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bertahan secara cerdas? Apakah seorang petarung yang masih mengangkat tangan atau menutupi wajahnya sudah dianggap bertahan? Apakah seorang yang masih bergerak di bawah lawannya tetapi terus menerima pukulan masih memiliki kesempatan untuk bangkit? Bagaimana jika seorang petarung sengaja diam untuk menjebak lawannya agar masuk ke dalam submission? Semua pertanyaan itu harus dijawab oleh seorang referee dalam waktu kurang dari 1 detik. Tidak ada buku yang bisa memberikan jawaban pasti. Tidak ada teknologi yang memberitahu kapan pertarungan harus dihentikan. Semua bergantung pada pengalaman, insting, dan kemampuan membaca bahasa tubuh seorang petarung. Inilah alasan mengapa banyak mantan petarung justru menjadi referee yang baik. Mereka memahami bahwa seorang yang terlihat kelelahan belum tentu sudah kalah. Dalam sejarah MMA, tidak sedikit petarung yang berhasil menang setelah menerima hukuman berat. Karena itulah seorang wasit tidak boleh menghentikan pertandingan hanya karena melihat darah, wajah yang bengkak, atau seorang atlet terjatuh. Ia harus memastikan bahwa petarung tersebut benar-benar sudah tidak mampu memberikan respon yang berarti. Di sisi lain, ia juga tidak boleh menunggu sampai petarung kehilangan kesadaran atau mengalami cedera serius. Menghentikannya terlalu lambat bisa membuat seorang atlet menerima kerusakan otak yang sebenarnya masih dapat dicegah. Namun dalam MMA, seorang referee harus mengawasi pukulan, tendangan, siku, lutut, takedown, submission, posisi grappling, hingga berbagai jenis pelanggaran seperti eye poke, low blow, dan pukulan ke belakang kepala. Semuanya dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Bayangkan seorang petarung berada di posisi bawah sambil menerima 5 atau 6 pukulan berturut-turut. Bagi penonton, situasinya mungkin terlihat jelas, pertandingan harus dihentikan. Namun dari sudut pandang seorang wasit, situasinya belum tentu sesederhana itu. Apakah petarung tersebut masih mengikuti pergerakan lawannya dengan mata? Apakah ia masih berusaha melakukan hip escape? Apakah ia sedang mengkontrol pergelangan tangan lawannya? Apakah ia masih berusaha memperbaiki posisi? Atau apakah tubuhnya sudah tidak lagi memberikan respon? Semua itu harus dinilai secara bersamaan. Ironisnya, setelah pertandingan selesai, jutaan penonton akan menilai keputusan tersebut melalui tayangan ulang beresolusi tinggi dari berbagai sudut kamera, bahkan dalam gerakan lambat.
Herb Dean tidak memiliki kemewahan itu. Ia hanya memiliki satu sudut pandang, satu kesempatan, dan waktu yang nyaris tidak ada. Kesalahan beberapa sentimeter dalam posisi berdiri saja bisa mengubah apa yang ia lihat. Sebuah pukulan yang tampak mengenai belakang kepala dari kamera televisi bisa terlihat mengenai sisi kepala dari posisi referee. Sebaliknya, sebuah submission yang terlihat longgar di layar televisi bisa terasa jauh lebih berbahaya ketika dilihat langsung dari dalam oktagon. Itulah mengapa hampir semua referee terbaik di dunia memiliki filosofi yang sedikit berbeda. Ada yang lebih memilih menghentikan pertandingan lebih cepat demi keselamatan petarung, ada pula yang cenderung memberi kesempatan lebih lama selama petarung masih menunjukkan usaha untuk bertahan. Herb Dean selama bertahun-tahun dikenal berada di kelompok kedua. Ia lebih sering memberikan kesempatan beberapa detik tambahan apabila merasa seorang petarung masih mampu mempertahankan dirinya secara cerdas. Filosofi inilah yang membuat banyak petarung menghormatinya. Namun filosofi yang sama juga menjadi alasan mengapa ia berkali-kali dituduh terlambat menghentikan pertandingan. Namun dalam olahraga di mana satu pukulan dapat mengubah segalanya, terkadang keputusan terbaik tetap akan terlihat seperti keputusan yang keliru bagi sebagian orang. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar profesi seorang wasit MMA. Jika ada satu alasan mengapa Herb Dean dianggap sebagai wasit terbaik dalam sejarah MMA modern, jawabannya sederhana. Tidak ada referee lain yang lebih sering dipercaya memimpin pertarungan terbesar. Selama lebih dari 2 dekade, ia memimpin ribuan pertarungan profesional, mulai dari laga biasa hingga perebutan gelar dunia. Semakin besar sebuah pertandingan, semakin besar pula kemungkinan Herb Dean berada di dalam oktagon. Salah satu momen yang membuat namanya dihormati terjadi pada tahun 2004 ketika Frank Mir menghadapi tim Sylvia untuk memperebutkan gelar kelas berat UFC. Saat Mir mengunci armbar, Herb Dean langsung menghentikan pertandingan meski Sylvia terus berusaha melawan dan bahkan sempat memprotes keputusan tersebut. Beberapa detik kemudian tayangan ulang memperlihatkan lengan Sylvia benar-benar patah. Dan Awet kemudian mengaku bahwa sejak momen itulah ia mulai memiliki kepercayaan penuh kepada Herb Dean sebagai referee. The reason I ended up becoming such a big Herb Dean fan is, and some of you around then and some of you weren't, I probably, I've made a jackass out of myself a few times, but this was the biggest ever. When he broke Tim Sylvia's arm, when Frank Mir did, broke his arm. I didn't see it. I ran over, that was when Mark Ratner was the commissioner. I started screaming at Mark Ratner. I ran up into the octagon and started screaming. I was screaming at Frank Mir. I went fucking crazy. And then they showed the pop and the break. And, I've seen Herb Dean make some of the most critical calls in the sport. I mean, I could go through a list of film where this guy has seen and pulled off stuff that he's not only is he the best referee, he's the best referee ever in mixed martial arts. So, believe me, if it was up to me, I'd like to see Herb Dean refereeing every single fight, but he can't. Pada UFC 169 tahun 2014, Renan Barão mempertahankan gelas berat melawan Urijah Faber. Setelah Barão menjatuhkan Faber dan melanjutkan dengan ground and pound, Herb Dean menghentikan pertandingan. Masalahnya, tayangan ulang memperlihatkan Faber masih berusaha bertahan. Bahkan Dana White secara terbuka mengatakan bahwa Herb Dean telah membuat kesalahan. Meskipun dalam kesempatan yang sama, ia tetap menyebut Herb Dean sebagai referee terbaik di dunia. Kontroversi terbesar dalam karirnya kemudian terjadi pada UFC 235 pada tahun 2019. Ben Askren berhasil mengunci bulldog choke kepada Robbie Lawler. Dari posisi Herb Dean, lengan Lawler terkulai dan tubuhnya berhenti memberikan respon. Menganggap Lawler telah kehilangan kesadaran, Dean langsung menghentikan pertandingan. Namun begitu kuncian dilepas, Lawler langsung berdiri dan memprotes. Tayangan ulang memperlihatkan ia bahkan sempat memberikan isyarat jempol sebagai tanda bahwa dirinya masih sadar. Dana White menyebut penghentian itu sebagai bad stoppage, sementara Herb Dean tetap mempertahankan keputusannya dengan alasan bahwa dari sudut pandang seorang referee tidak boleh mengambil resiko ketika melihat petarung tampak tidak lagi merespon. That Ben Askren fight, dude, I watched that fight. I watched that finish like 10 times, trying to figure out what happened or whether he was out or whether he wasn't out. I was pretty convinced that at one point in time he went out, and then Kamaru Usman changed my mind. Kamaru Usman showed we watched the videotape together. He's like, no, he's giving a thumbs up. And I'm like, shit. Yeah, okay, so
I'm still, because the angles I've seen haven't been the best. I'm trying to see this thumbs up. Was the thumb going up or was the thumb in a thumbs up position going this way? Right, like as the arm drops, was the thumb in a thumbs up okay, position. so when I give somebody a thumbs up, like let's say somebody, good job. You want this. Good job, buddy. Right. I mean, nobody's gonna know whether he was conscious or unconscious. What I saw everything that would indicate I'm seeing an unconscious fighter. I see an arm go limp for no reason whatsoever, and so that's what I have to work with. Belum setahun berlalu, Herb Dean kembali menjadi pusat perhatian. Kontroversi lain muncul saat Francisco Trinaldo menghadapi Jai Herbert. Trinaldo menjatuhkan Herbert dengan pukulan keras. Herb Dean memilih menunggu beberapa detik sebelum menghentikan pertandingan. Keputusan itu membuat komentar UFC dan Hardy berteriak keras dari meja siaran. Stop the fight. Setelah laga selesai, Hardy dan Herb Dean bahkan terlibat adu argumen di pinggir oktagon. It's not over. Stop the fight! That's the now, Ronaldo. Insiden tersebut menjadi viral dan kembali memunculkan kritik bahwa Herb Dean terlalu lambat menghentikan pertandingan ketika seorang petarung sudah tidak mampu mempertahankan diri. Ketika Herb Dean menghentikan pertandingan terlalu cepat, ia dituduh merampas kesempatan orang untuk bangkit. Ketika ia memberi kesempatan beberapa detik lebih lama, ia justru dituduh membiarkan petarung menerima hukuman yang tidak perlu. Selama keputusan itu masih bergantung pada penilaian manusia dalam hitungan sepersekian detik, tidak akan pernah ada referee yang mampu memuaskan semua orang. Dan mungkin itulah alasan mengapa meski berkali-kali dikritik, UFC masih terus mempercayakan pertarungan-pertarungan terbesar kepada Herb Dean. Setelah kekalahannya dari Ciryl Gane, Alex Pereira menjadi salah satu petarung terbaru yang secara terbuka mengkritik Herb Dean. Pereira menilai beberapa pukulan ke belakang kepala seharusnya dihentikan atau setidaknya mendapatkan peringatan dari wasit. First of all, he does the complete opposite than when he posted on that video. He posted that video, explained the rules, but he did not follow the own rule that he showed on that video, right? Herb have a record of making mistakes like that. He had some good times, people talk good, but at the same time he does have a record. Just like anybody on the job, he probably did have some good moments, but Hess is getting old and Hess is getting a little comfortable. He's just getting a little more aggravated. So Alex think that, I think everybody had enough of that. You know what I mean? Maybe his time is up. Menurutnya, momen tersebut mempengaruhi jalannya pertarungan. Herb Dean kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak semua pukulan yang mengenai bagian belakang samping kepala termasuk pelanggaran. Berdasarkan aturan yang digunakan Komisi Atletik, area ilegal sangat spesifik dan harus dibedakan dari pukulan yang masih mengenai sisi kepala. Karena posisi dan sudut pandangnya saat pertandingan, ia tidak melihat adanya pelanggaran yang cukup jelas untuk menghentikan aksi. Perdebatan ini segera memecah komunitas MMA. Sebagian mendukung Pereira dan menganggap Herb Dean gagal melindungi petarung. Sebagian lagi membela Herb Dean karena menilai tayangan ulang televisi tidak selalu menggambarkan apa yang benar-benar dapat dilihat seorang referee dalam arena. Setelah melihat perjalanan karir Herb Dean dan berbagai kontroversi yang mengiringinya, kita sampai pada pertanyaan yang sebenarnya. Apakah Herb Dean memang mulai kehilangan kualitasnya? Atau justru kita yang menuntut sesuatu yang mustahil dari seorang referee MMA? Di era media sosial, setiap keputusan dapat diputar ulang dari berbagai sudut kamera, diperlambat lalu dianalisis selama berhari-hari. Namun ketika berada di dalam oktagon, seorang wasit tidak memiliki kemewahan itu. Ia hanya memiliki satu sudut pandang dan waktu kurang dari 1 detik untuk mengambil keputusan. Inilah perbedaan terbesar antara penonton dan seorang referee. Kita menilai dengan tayangan ulang, Herb Dean menilai secara langsung. Bukan berarti ia tidak pernah salah, beberapa keputusannya memang layak diperdebatkan. Mulai dari Ben Askren melawan Robbie Lawler, Dominic Cruz melawan Henry Cejudo, hingga kontroversi terbaru setelah laga Alex Pereira melawan Ciryl Gane. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa selama lebih dari 2 dekade, Herb Dean telah memimpin ribuan pertandingan, sebagian besar berjalan tanpa kontroversi. Yang terus diingat publik hanyalah beberapa keputusan yang dianggap keliru. Mungkin itulah harga yang harus dibayar oleh seorang referee yang selalu dipercaya memimpin pertarungan-pertarungan besar.
Pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi apakah Herb Dean adalah wasit terbaik atau terburuk. Pertanyaannya adalah apakah mungkin ada referee yang mampu memimpin ribuan pertandingan MMA tanpa satu keputusan yang diperdebatkan. Sejarah menunjukkan jawaban hampir tidak mungkin, karena dalam olahraga seperti MMA setiap keputusan selalu memiliki resiko. Menghentikannya terlalu lambat bisa membahayakan keselamatan petarung. Dan selama keputusan itu masih dibuat oleh manusia, kontroversi akan selalu menjadi bagian dari olahraga ini. Pada akhirnya pertanyaannya adalah apakah Herb Dean wasit terbaik atau wasit terburuk? Mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang benar-benar objektif. Namun satu hal yang sulit untuk dibantah, selama lebih dari 2 dekade ketika UFC membutuhkan seseorang untuk memimpin pertarungan terbesar, nama Herb Dean hampir selalu berada di urutan teratas. Dan mungkin itulah ukuran terbaik bagi seorang wasit. Bukan seberapa sedikit ia dikritik, tetapi seberapa besar kepercayaan yang tetap diberikan kepadanya setelah ribuan keputusan yang harus diambil dalam hitungan sepersekian detik. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacau. Zombie.